Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam kita pada saat ini mengambil tema seorang tokoh bernama Bob Butler. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan masih menyertai kehidupan kami. Dan pada saat ini kami mau belajar dari firman-Mu sehingga kami boleh diperlengkapi di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita dari Injil Lukas pasal 8 ayat yang ketiga yang bunyinya seperti demikian. Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan harta milik mereka. Bapak Ibu sekalian, Bob Butler adalah seorang veteran perang Vietnam. Bob kehilangan kedua kakinya pada tahun 1965 akibat ledakan ranjau di Vietnam. Bob kembali ke negerinya sebagai pahlawan perang. 20 tahun kemudian Bob sekali lagi membuktikan kepahlawanannya yang murni dari lubuk hatinya. Bapak Ibu sekalian, pada saat itu Bob sedang bekerja di garasi rumahnya di sebuah kota kecil di Arizona. Tiba-tiba Bob mendengar teriakan minta tolong seorang perempuan dari salah satu rumah tetangganya. Dengan cepat Bob menggelindingkan kursi rodanya ke rumah itu, tetapi semak-semak di rumah itu tidak memungkinkan kursi rodanya untuk mencapai pintu belakang. Maka Bob, sang veteran perang itu, turun dari kursi rodanya dan merangkak melalui semak-semak itu. Bob berkata kepada dirinya, "Aku harus sampai ke sana, tidak peduli bagaimanapun sulitnya." Ketika Bob sampai di tempat suara teriakan minta tolong itu, Bob melihat seorang anak perempuan berusia 3 tahun sedang tenggelam di kolam renang. Anak perempuan itu lahir tanpa lengan, sehingga ketika jatuh ke dalam kolam renang itu, ia tidak dapat berenang. Sang ibu hanya bisa berdiri berteriak dan menangisi anak perempuannya itu. Bapak Ibu sekalian, melihat ini, Bob langsung menceburkan dirinya dan menyelam ke dasar kolam dan membawa anak perempuan itu naik. Wajah anak perempuan itu sudah membiru, denyut nadinya tidak terasa dan sudah tidak bernafas. Bob langsung memberikan nafas buatan. Sementara itu, ibu anak perempuan menghubungi pemadam kebakaran melalui telepon. Tetapi ibu anak perempuan itu diberitahu bahwa petugas kesehatan sedang bertugas di tempat lain. Ibu itu putus asa. Ia menangis sambil memeluk pundak Bob. Bapak Ibu sekalian, sementara Bob sedang melakukan pernafasan buatan, Bob berkata kepada ibu anak perempuan itu bahwa anak perempuan itu akan selamat. Jangan khawatir, saya menjadi tangannya untuk keluar dari kolam itu. Ia akan baik-baik saja. Sekarang saya akan menjadi paru-parunya. Bila bersama-sama kita pasti bisa. Bapak Ibu sekalian, tidak lama kemudian anak perempuan itu mulai terbatuk-batuk. Sadar kembali dan mulai menangis. Mereka semua berpelukan dan bergembira bersama. Pada saat itu, ibu anak perempuan itu bertanya kepada Bob, "Mengapa Bob begitu yakin bahwa anaknya akan selamat?" Nah, Bob bercerita tentang kakinya yang hancur akibat terkena ledakan di Vietnam. Pada waktu itu tidak ada orang lain di sekitarnya yang bisa menolong dirinya kecuali seorang anak perempuan Vietnam yang masih kecil. Sambil berjuang menyeretnya ke desa, anak perempuan itu berkata, "Tidak apa-apa, Anda akan hidup. Saya akan menjadi kaki Anda."
bersama-sama kita pasti bisa. Sekarang adalah kesempatan saya untuk membalas yang pernah saya terima. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita semua bahwa Tuhan ingin menjadi penolong, ingin kita menjadi penolong bagi sesama kita. Tuhan Yesus bisa menggandakan roti dan ikan. Mengapa tidak memenuhi kebutuhannya dengan mukjizat? Sebenarnya Tuhan Yesus kalau mau bisa memenuhi kebutuhannya dengan kuasanya. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu semua karena Tuhan Yesus mau melibatkan kita dalam karyanya. Bapak-Ibu sekalian, Tuhan Yesus membutuhkan kita untuk melanjutkan karyanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, semakin banyak orang yang dapat merasakan kasih dan karya Tuhan Yesus. Sekarang, maukah kita menjadi tangan dan kaki Tuhan Yesus seperti Bob Butler dan juga para perempuan dalam bacaan kita ini? Tuhan Yesus menunggu dan mengharapkan kita untuk menjadi kaki dan tangannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.